يا من تحب محمدا عليه تبخل بالصلاة مقياس حبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai kaum muslim mempercayai bahwa seluruh alam adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk petir dan kilat. Allah memerintahkan kilat dengan kehendaknya sesuai dengan firman-Nya. Dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia mengadakan awan mendung dan guru itu bertasbih dengan memuji Allah. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya, dan Allah melepaskan halilintar lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dialah Tuhan yang maha keras siksaannya. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 12 hingga 13. Berhubungan dengan kedua surat tersebut, ternyata terdapat sebuah kisah orang yang disambar petir karena hendak membunuh Rasulullah SAW. Orang tersebut adalah Arbad bin Qais dan Armid bin At-Taufail. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dan lain-lain yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa Arbad bin Qais dan Armir bin At-Taufail menghadap Rasulullah SAW di Madinah. Armir berkata kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, jabatan apa yang akan engkau berikan kepadaku apabila aku masuk Islam?" Rasulullah menjawab, "Hakmu sama dengan hak kaum muslimin, dan kewajibanmu serupa dengan kewajiban mereka." Ia berkata lagi, "Apakah engkau akan menjadikanku pimpinan setelahmu?" Nabi menjawab, "Itu bukan urusanmu dan juga bukan urusan kaummu." Kemudian mereka berdua keluar. Berkatalah Amir kepada Arbad, "Aku akan mengajak bicara Muhammad sehingga ia tidak memperhatikan kamu, dan saat itu kamu penggal lehernya." Kemudian mereka kembali lagi kepada Rasulullah. Amir berkata, "Hai Muhammad, mari kita bicarakan sesuatu." Maka berdirilah Rasulullah SAW bersamanya dan bercakap-cakap dengannya. Pada waktu itu Arbad sudah bersiap-siap memegang hulu pedang untuk mencabutnya. Akan tetapi tangannya tidak berdaya. Rasulullah berpaling dan melihat perbuatannya. Kemudian Rasulullah meninggalkan kedua orang itu, dan mereka pun pulang. Ketika sampai di kampung Ar-Raqam, Allah mengirimkan petir untuk menyambar Arbad sampai mati. Allah menurunkan surat Ar-Ra'd ayat 12 hingga 13 sebagai penegasan bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu, maha kuasa mengatur hidup dan mati makhluknya, dan menjadikan pembelajaran bagi orang-orang selanjutnya. Selain kisah Arbad bin Qais dan Amir bin Taufail, ternyata ada juga orang yang kesambar petir karena telah membangkang dan merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tersebut adalah salah satu pembesar jahiliyah. Diriwayatkan oleh An-Nisa'i dan Al-Bazzar yang bersumber dari Anas bahwa Rasulullah mengutus seorang sahabatnya kepada seorang pembesar jahiliyah untuk mengajaknya kepada agama Islam. Berkatalah pembesar itu, "Apakah rohmu yang engkau ajak supaya aku menyembahnya itu dibuat dari besi, tembaga, perak atau emas?" Utusan itu kembali dan melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian ia disuruh kembali mengajak pembesar jahiliyah itu sampai 3 kali. Tapi pembesar itu tetap ingkar dan menjadikan Allah sebagai bahan candaan. Maka Allah mengirimkan petir untuk menyambarnya sampai terbakar. Dalam dua kisah tersebut, kita dapat mengambil pembelajaran bahwa siapa yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan siksaannya, baik di bumi dan di akhirat. Allah akan menimpakan siksaan yang pedih kepada orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وتحيينا من مرقدي